Selamat sore. Hari ini, saya Amonggiri Argo Sembodo akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh tentang cadangan devisa negara. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti sekarang, tentunya kita bertanya-tanya, apakah negara memiliki dana yang cukup untuk membiayai konsumsi dan membayar utang negara? Disinilah cadangan devisa berperan dalam membiayai negara. Cadangan devisa adalah aset yang disimpan pada cadangan oleh bank sentral dalam mata uang asing untuk memenuhi kewajiban keuangan karena adanya transaksi internasional. Cadangan devisa yang dimiliki oleh suatu negara dapat dipergunakan untuk menjaga kestabilan nilai tukar dan dapat juga dipergunakan untuk membiayai defisit atau kekurangan neraca pembayaran. Karena cadangan devisa dituntut harus dapat dipergunakan setiap saat apabila diperlukan. Maka, cadangan devisa biasanya berupa kekayaan dalam bentuk mata uang asing yang mudah diperjualbelikan. Contohnya seperti emas dan tagihan jangka pendek kepada non-penduduk yang bersifat liquid. Pada praktiknya, bank sentral di berbagai negara umumnya menyimpan cadangan devisa dalam bentuk valuta asing dengan jumlah yang cukup besar. Sebagian besar cadangan ini disimpan dalam bentuk US dollar, karena US dollar adalah mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Meski demikian, tidak jarang cadangan devisa terdiri dari pound sterling, euro, yuan China, atau yen Jepang. Beberapa tujuan kepemilikan cadangan devisa antara lain, yang pertama, sebagai alat kebijakan moneter khususnya untuk meredam gejolak nilai tukar, misalnya dengan melakukan intervensi apabila diperlukan. Yang kedua, memberikan kepercayaan kepada para pelaku pasar bahwa negara mampu memenuhi kewajibannya terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga, membantu pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban ketika akan melakukan pembayaran utang luar negeri. Yang keempat, membiayai transaksi yang tercatat dalam neraca pembayaran. Kemudian yang kelima, menunjukkan adanya suatu kekayaan dalam bentuk eksternal aset untuk membackup mata uang di dalam negeri. Yang keenam, memelihara suatu cadangan untuk dapat dipergunakan apabila negara mengalami suatu keadaan darurat. Dan yang terakhir, merupakan salah satu sumber investasi. Tujuan ini pada umumnya bukan merupakan tujuan utama, tetapi lebih kepada alasan untuk memaksimalkan pemanfaatan cadangan devisa yang dimiliki. Cadangan devisa perlu dikelola dengan baik agar meningkatkan ketahanan ekonomi suatu negara. Ketika ada tekanan yang bisa berasal dari pasar finansial, yang berada di global maupun dari masalah yang timbul karena sistem keuangan yang ada di dalam negeri. Pengelolaan cadangan devisa yang kurang baik akan mengakibatkan adanya keterbatasan kemampuan otoritas moneter untuk merespons secara efektif ketika terjadi situasi krisis. Selain itu, pengelolaan cadangan devisa yang lemah juga dapat menimbulkan kerugian, baik dari sisi keuangan maupun dari sisi reputasi. Sebagai informasi, posisi cadangan devisa Indonesia kembali mencetak rekor tertinggi pada Agustus 2020 lalu, yang tercatat sebesar 137 miliar US dollar. Nilai tersebut meningkat dibandingkan dengan posisi akhir Juli 2020 lalu, yang besarnya 135,1 miliar US dollar. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9,4 bulan impor atau 9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri, serta berada di atas standar kecukupan internasional, yaitu sekitar 3 bulan impor. Kondisi ini menandakan, walaupun kita masih berada di tengah pandemi COVID-19, jumlah cadangan devisa Indonesia masih cukup sehat. Dan kita layak untuk optimis menghadapi situasi ekonomi ke depan. Bagaimana informasi kami hari ini? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel kami. Sampai jumpa di Danamon Financial Friday berikutnya. Terima kasih.